A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala al-muallif, rubbama dallahumul adab ala tarki talab i'timadan ala kismatih wastigholan bidzikrih ang mas'alatih. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur qalbu kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di subuh yang penuh berkah ini, di bulan Rajab yang dimuliakan ini. Allah masih memberikan kesempatan emas bagi kita bisa duduk hadir di majlis yang mulia ini selepas kita menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semenjak kita balik sampai detik ini, bahkan sampai akhir hayat kita nanti, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Amanah yang kami hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah salat subuh, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kisah Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sudut pandang perspektif ilmu tasawuf. Sebagaimana kita pahami, ilmu tasawuf adalah ilmu untuk pembersihan jiwa, ilmun yu'rafu bihi ahwalu nafsi madmumuha wa mahmuduha. Ilmu yang dengan ilmu tasawuf itu diketahui kondisi jiwa kita, kondisi jiwa yang terpuji atau kondisi jiwa yang tercela. Wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha, dan bagaimana cara membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercelanya. Wa tahliyatuha bil i'tisafi mimma mudiha, dan bagaimana mensifati, menghiasi jiwa kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Setelah itu, wa kaifiyatus suluki ilallah wal firari ilaih, dan bagaimana cara kita untuk menempuh jalan menuju kepada Allah.
Inilah definisi ilmu tasawuf yang menjadi pegangan kita, supaya kerangka berpikir ilmu tasawuf itu fokus kepada proses pembersihan kolbu kita, tazkiyatun nafs atau tazkiyah al-qalbiyah. Ada juga yang menyebutkan tazkiyah an-nafsiyah atau at-tazkiyah ruhiyah. Jiwa, kolbu, ruhani itu harus dijaga fitrah kebersihannya. Fitrah ruhani, Bapak Ibu, betapa suci. Kenapa? Karena proses menyatunya ruh dengan jasad kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ruh itu materi yang diciptakan oleh Allah yang begitu suci. Fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi, maka ketika aku sempurnakan jasad Nabi Adam, wa nafahtu fihi mir ruhi, maka aku tiupkan ke dalam jasad Adam alaihissalam itu ruh ciptaanku, ditiupkan. Ini menunjukkan tingkat kesucian ruh kita. Maka tugas kita di dunia ini adalah menjaga kesuciannya. Maka beruntunglah orang yang mampu membersihkannya, menjaga kebersihannya, kesuciannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan akan rugi sengsara orang yang mengotorinya. Maka lewat kisah Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan proses pembersihan jiwa. Kisah Isra wal Mi'raj ini kita bagi dua bagian, dua fase, supaya memudahkan kerangka berpikir kita. Kita lihat dalam sudut ilmu tasawuf, apa esensi Isra wal Mi'raj dalam perspektif ilmu tasawuf. Fase yang pertama adalah fase persiapan menuju Isra wal Mi'raj, yang disiapkan oleh Allah kepada pribadi Rasul bukan kekuatan fisik, akan tetapi kekuatan ruhani, kesucian jiwa. Karena perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan agung yang tidak pernah dialami oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau. Dibutuhkan persiapan kolbu, jiwa, ruhani beliau. Maka proses ini terjadi berulang kali, Bapak Ibu, dalam riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Anas bin Malik misalnya, dan dijelaskan oleh para sahabat yang lain, dan dirangkum penjelasannya oleh para ulama setelahnya. Minimal ada 4 kali dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kali qoblal bi'sa, 3 kali proses pembersihan jiwa beliau sebelum diangkat menjadi Rasul. 1 kali ba'dal bi'sa, setelah diutus. Qoblal bi'sa pertama ketika beliau di usia kanak-kanak, sekitar 3 atau 4 tahun atau 5 tahun, ketika beliau dirawat, dibesarkan oleh ibu susuannya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Beliau di waktu kanak-kanak diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al gilmani.
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau malaikat Jibril alaihi salam, lagi kecil Pak, sedang bermain, sedangkan beliau itu sedang bermain bersama teman-teman sebayanya. Didatangi oleh malaikat Jibril, fa'akhodahu fasoro'ahu, kemudian Rasulullah yang masih kecil itu dipegangnya dan dibaringkannya. Setelah terbaring, fasaqqa sadrahu, maka dibelahlah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dengan kejadian syaqqu sadri, pembelahan dada. Fastakhrajal qalba, maka dikeluarkanlah dari dada beliau yang sudah terbelah itu qalbunya. Maka qalbu itu ada dua makna Bapak Ibu. Para ulama menyampaikan ada qalbu yang materi, yang fisik, yang jasmani, itulah jantung kita. Diangkat jantung Rasulullah, fasaqqa qalbahu fastakhraja minhu alaqah, maka dibelahlah jantung Rasul, dikeluarkan dari jantung itu segumpal darah. Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, qala hada haddus syaitani minka, wahai Muhammad, ini adalah bagian setan yang ada di dalam dirimu. Setan bersemayam di darah ini yang ada di dalam dirimu, di dalam jantungmu, dikeluarkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan fastakhraja minhu alaqataini saudawaini, dikeluarkan dari jantung Rasulullah itu setelah terbuka, terbelah, dua gumpalan darah yang sudah menghitam. Summa ghasalahu pitostin min dahabin, kemudian dicucilah jantung Rasul yang sudah dipisahkan dengan gumpalan darah yang menghitam itu di dalam wadah yang terbuat dari emas, bima ijam-jam, dengan air jam-jam yang penuh barokah. Setelah bersih, summa la'amahu wa'adahu pi makanih, kemudian disusun kembali posisi jantungnya itu di tempat semula. Ini proses bedah jantung pertama di muka bumi, 15 abad lampau Bapak Ibu. Dan ini ada buktinya. Anas bin Malik sendiri menyatakan, wa qad kuntu ra'a asara dalikal mihyati fi sadri, sungguh aku telah melihat bekas jahitan di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari bawah tenggorokan sampai ke ulu hati beliau. Ini di fase yang pertama, disiapkan semenjak anak-anak. Maka inilah yang melatar belakangi Muhammad bin Abdullah di waktu kecil segera dipulangkan kepada ibunya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, karena khawatir terjadi lagi. Lalu ada di fase kedua menjelang beliau usia baligh, antar 10-11 tahun, mengalami proses yang sama. Ini menunjukkan tahapan persiapan, karena di setiap fase kehidupan ini butuh persiapan kolbu sesuai dengan tantangan zamannya. Padahal bagi Allah mudah saja, sekali pembersihan selesai. Betul Bapak-bapak? Logikanya begitu. Tapi justru dengan berulang-ulangnya itu banyak hikmah dan pembelajaran bagi kita. Bagi kita ibu bapak punya anak, punya cucu di masa kanak-kanak, bersihkan jiwanya, ajak ngaji, ajak ke masjid, ajarkan nilai-nilai kebaikan, kesolehan, sampaikan kisah-kisah keteladanan para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah di mana masa kanak-kanak Rasulullah itu
menghadapi ujian yang sangat berat. Disiapkan oleh Allah qalbunya, bukan fisiknya, karena fisik itu sesuai dengan hukum alam tumbuh dengan sendirinya. Kita semua, betul bapak-bapak, tumbuh dengan sendirinya. Orang tua kita cukup ngasih makan, ngasih minum, nutrisi yang baik, yang halalan thayyiban, kita tumbuh dengan sendirinya sesuai dengan sunnatullah. Sedangkan qalbu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, butuh ilmu, butuh keteladanan, butuh bimbingan. Maka menjelang usia balik, karena usia balik inilah masa-masa transisi menuju dewasa, Rasulullah disiapkan qalbunya dengan proses yang sama. Lalu kejadian yang ketiga ini menjelang beliau usia 40 tahun, menjelang beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, disiapkan terlebih dahulu pembersihan jiwa yang ketiga kalinya. Dalam rangka apa? Menyiapkan qalbu Rasulullah. Karena wahyu Allah yang maha suci itu, Allah zat yang maha suci, wahyunya pun suci. Bahkan malaikat yang mengemban tugas membawa wahyunya pun disebut Ruhul Kudus. Ruh, malaikat, kudus yang suci. Pesannya suci, wahyunya suci dari zat yang maha suci, dibawa oleh malaikat yang suci pula. Supaya apa? Terjaga kesuciannya. Ini kalau sembarang bawa, seperti kurir pesanan ibu-ibu, Bu, kadang kehujanan, kadang juga rusak. Ya begitu manusia, nggak bisa menjaga apa yang dibawanya. Maka Allah memilih malaikat terpilih, yaitu malaikat Jibril, disebut dengan Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Ruh, malaikat yang suci, Ruhul Amin, ruh malaikat yang amanah. Maka harus diterima oleh pribadi yang mempunyai jiwa qalbu yang suci pula. Itulah qalbu Muhammad bin Abdullah menjelang usia 40, menjelang diangkat menjadi nabi dan rasul di Gua Hira. Maka menjelang usia 40 itu Rasulullah qoblal bi'sa, sebelum diutus, salah satu ketertarikan qalbu Rasul itu ingin ujlah, menyendiri di Gua Hira, di Jabal Nur. Ini bapak-bapak yang sudah haji umroh pasti pernah ke Gua Hira, ke Jabal Nur. Ya minimal lihat dari bawah bapak-bapak ya, karena cukup tinggi ya. Apalagi penuh ya. Ada ketertarikan qalbu Rasulullah itu ingin ujlah. Ujlah itu menyendiri, keluar dari rutinitas pergaulan sehari-hari. Kenapa? Menjelang usia 40 beliau nggak nyaman dengan lingkungannya, semakin tidak nyaman. Kenapa? Lingkungannya jahiliyah, kedoliman di mana-mana, kemungkaran di depan mata. Ada penolakan qalbu Rasulullah dengan kondisi kaumnya, kondisi lingkungannya. Ini tanda qalbu yang bersih itu nggak betah dengan lingkungan yang kotor. Kalau kita masih betah aja bergaul dengan orang yang membuat kita berat ibadah, yang masih ngajak maksiat kepada kita, masih betah. Bukan berarti nggak boleh bergaul ibu-ibu, bapak-bapak, tapi kita selektif, karena pergaulan itu sangat berpengaruh kepada qalbu kita. Rasul buktinya. Maka dalam kitab hikam itu disebutkan manfaat ujlah. Ini bapak ibu sedang ujlah ini, betul bapak-bapak? Ujlah hari ini nggak usah nyari gua pak, ke masjid, ke majelis ta'lim, bangun qiyamul lail, keluar dari rutinitas tidur lelap, betah nongkrong-nongkrong, atau ujlah ke masjid. Ini menjadi tanda
kalau orang itu sudah hatinya tertarik kepada Allah, ia tidak tertarik dengan makhluk. Apalagi makhluk itu sering melalaikan hatinya. Nah, Rasulullah menjelang usia 40 sering bertahanus, ujlah di Gua Hira. Dalam hikam disebutkan, ma nafa'al qalba syai'un min ujlatin. Tidak ada yang paling bermanfaat kepada kolbu sesuatu apapun kecuali ujlah. Dengan ujlah itu yadkhulu biha maidana fiqratin, kita akan masuk ke dalam atmosfer berpikir, cakrawala berpikir yang lebih luas lagi dengan ujlah. Itulah tafakkur dan tadakkur yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalbunya mengingat Allah, akalnya tafakkur, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk nasib umatnya. Bagaimana solusi terbaik untuk umatnya dalam kondisi jahiliyah. Ini calon pemimpin besar, calon nabi dan rasul, ada proses ujlah dalam rangka pembersihan jiwa. Dan menjelang usia 40 dibedah kembali dada Rasulullah, disucikan kembali. Artinya proses pensucian yang lebih suci kembali, suci di atas kesucian, karena akan mendapatkan amanah-amanah yang suci. Ini seharusnya para calon pejabat ini harus melakukan proses pembersihan jiwa, bukan sebatas cek kesehatan di rumah sakit. Ini standar KPU itu belum sempurna. Yang dites, yang dicek baru kesiapan fisiknya saja. Ada sih tes mental, tapi tidak masuk kepada tes spiritual. Ya minimal suruh baca Al-Quran saja, standar minimal. Setuju nggak Bapak-bapak? Itu seperti di Aceh Darussalam, itu siapapun yang nyalon pejabat, apakah tingkat daerah sampai tingkat provinsi, itu minimal lulus baca Al-Quran. Itu minimal. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qoblal bi'sa ada 3 kali proses pembersihan jiwa. Ba'dal bi'sa inilah kejadian Isra wal Mi'raj. Maka redaksinya hampir sama Bapak Ibu. Di tahun ke-13 atau ke-12 yang disebut dengan Amul Hujni, tahun yang penuh kesulitan, tahun yang penuh kesedihan dialami oleh Rasulullah. Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Sebelumnya mengalami proses pembersihan jiwa kembali. Beliau menyampaikan sendiri kisah ini ketika beliau takjiah ke rumah Ummu Hani, karena orang tua mereka, paman Abu Thalib, meninggal. Beliau menenangkan saudaranya, terlebih mereka sudah masuk Islam. Di sana ada Sayyidina Ali dan saudaranya yang lain. Menjelang beliau tidur, tiba-tiba purija angsak fi baiti wa ana bi Makkah, terbelah atap rumahku, kata Rasulullah, aku berada di kota Mekah. Panajala Jibril, maka turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak banyak bertanya, tidak seperti biasanya. Fasaqos sodri, langsung membelah dadaku. Summa ghasalahu bima'i jam-jam, kemudian membersihkan isian hatiku dengan air jam-jam. Summa ja'a bitasti min dahabin mumtaliin hikmatan wa imanan fa'aprogohu fi sodri summa atbaqahu. Kemudian datang malaikat yang lain membawa nampan terbuat dari emas yang isinya itu nilai-nilai hikmah, keimanan, lalu dituangkan ke dalam dadaku, lalu ditutup dadaku. Ini proses yang begitu syarat dengan hikmah dan pembelajaran. Apa pembelajaran bagi kita Bapak Ibu? Pembersihan jiwa ini menjadi
pekerjaan utama kita. Karena jiwa ini, kolbu ini atau ruhani kita, ini 3 istilah yang disebut oleh Imam Ghazali merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Ada pada diri kita yang paling dalam, yang menjadi tempat penilaian Allah atas diri kita dan amal kita. Ikhlas kepada Allah di dalam ibadah itu ada di dalam hati yang paling dalam. Laksana rahasia antara hamba dengan Robnya, itulah ikhlas. Pernah disampaikan di majelis ini, ikhlas itu menjadi daya tarik para sahabat. Ingin tahu rahasia ikhlas itu apa, makna yang sesungguhnya. Di antara sahabat saling bertanya dan tidak sanggup menjawab. Maka ada satu sahabat, Hudzaifah radhiyallahu an, bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil ikhlas ma huwa." Aku bertanya kepada Nabi tentang ikhlas. Apa ya Rasulullah ikhlas itu? Mendapatkan pertanyaan itu, apa jawaban Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, "Sa'altu Jibril alaihi salam anil ikhlas ma huwa." Aku tanya dulu Jibril alaihi salam tentang ikhlas. Apa ikhlas itu? Ini kira-kira ikhlas itu ternyata Bapak Ibu bukan perkara yang mudah. Jangankan mengamalkannya, menjelaskannya saja, Rasulullah tanya dulu kepada Jibril alaihissalam. Mendapatkan pertanyaan yang sama, Jibril alaihissalam bagaimana jawabannya? Qala sa'altu rabbal izzati. Aku tanya dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala anil ikhlas ma huwa, tentang ikhlas. Apa ikhlas itu? Maka Allah menjawab, qala sirrun min asrari. Ikhlas itu salah satu rahasia di antara rahasia-rahasiaku. Istauda'tuhul qalba man ahbabtu min ibadi. Yang aku simpan ke dalam kolbu kekasihku di antara hamba-hambaku. Ikhlas ini sesuatu yang mahal Bapak Ibu. Rahasia Allah di antara berjuta rahasia yang Allah simpan ke dalam kolbu kekasihnya di antara hamba-hamba Allah. Pantas Bapak Ibu, kita sulit sekali merasakan yang namanya ikhlas. Kadang ikhlas kita itu baru di tataran niat. Niatnya sudah lillahi ta'ala, tapi hanya hitungan menit keikhlasan itu pudar lagi. Ketika beramal, ketika beribadah, ada yang memuji, kolbu kita hilang keikhlasannya. Ada yang mencaci, makin pudar lagi keikhlasannya. Betul ibu-ibu, bapak-bapak? Ikhlas itu sulit dijaga. Maka keikhlasan itu sifatnya rahasia. Walaupun dalam pergaulan sering kita dikasih sama temen, kita nanya ikhlas nggak? Nanya lagi, padahal ikhlas itu tadi sirrun min asrori, rahasia Allah di antara rahasia-rahasiaku, kata Allah. Maka Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan rahasia keikhlasan itu adalah ruh bagi amal ibadah kita. Tanpa rahasia keikhlasan, amal kita tidak ada ruhnya. Seperti jasad tanpa ruh, ia terbaring kaku, tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi ibadah. Mandi saja dimandikan Pak, sholat saja disolatkan. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal-amal ibadah kita itu laksana kerangka yang tegak berdiri. Tubuh kita kerangka yang tegak berdiri karena ada ruhnya. Sedangkan ruh amal itu wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dan yang menjadi ruh amal kita tegak lurus di hadapan Allah, amal kita istiqomah namanya, dawamah
ibadah kita, karena ada ruh di dalam amal kita, adanya rahasia keikhlasan di dalam amal kita. Jadi yang membuat istiqomah seseorang ibadah, dawamah dalam hasanah kebaikan, karena adanya rahasia keikhlasan di dalam qalbunya. Orang yang ikhlas itu buah dari tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Orang yang membersihkan jiwanya dengan taubat, dengan muhasabah, itulah orang yang paling dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah teramat cinta kepada orang yang ahli taubat, orang yang terus menerus tobat kepada Allah. Tobatnya tidak merasa cukup, ia terus tobat dan tobat. Seperti nasihat seorang Sayyidah Sufiyah Siti Robiah Al-Adawiyah. Beliau menyampaikan nasihatnya kepada murid-muridnya, istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Wahai murid-muridku, istighfar kita saat ini, kita tobat, kita menangis mohon ampun kepada Allah, masih membutuhkan istighfar, tobat yang lainnya sampai akhir hayat kita. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah wa astaghfiruh, ala wa inni atubu ilaih mi'ata marrah kulla yaumin. Wahai segenap manusia, tobatlah kalian kepada Allah, mohon ampun kepadanya dengan kalimah istighfar. Ketahuilah sesungguhnya aku tobat kepada Allah, mengucapkan kalimat istighfar 100 kali setiap sehari semalam. Rasul yang jiwanya bersih 4 kali minimal proses pembersihan jiwa tadi dikisahkan, tidak merasa cukup. Beliau senantiasa istighfar, tobat kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Pantas orang yang selalu tobat kepada Allah dicintai oleh Allah. Karena Bapak Ibu, orang yang sedang taubat, ingat dosa, kondisi jiwanya itu betul-betul ibtikor, butuh kepada Allah, merengek, menjerit, jiwanya butuh magfirah Allah. Beda kondisinya dengan orang yang ibadahnya itu kondisinya sedang sehat, baik-baik saja, mungkin bekalnya, uangnya ada, ibadahnya nyantai aja. Tapi dengan ibadah orang yang sedang terpuruk, terdolimi, tersakiti, termasuk orang yang mengakui kesalahan dan dosanya, batinnya betul-betul ibtikor, butuh kepada Allah, sampai ia menjerit, menangis, tak peduli dengan orang sekitarnya, yang dipedulikan hanya nasib dirinya di hadapan Allah. Beda kualitasnya. Maka pantas innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, yang pada gilirannya nanti Allah simpan hadiah terindah keikhlasan di hati kita, yuk sama-sama kita istiqomah taubat kepada Allah, terus melakukan proses pembersihan jiwa. Tapi jangan sampai memaknai kisah yang tadi, pembersihan jiwa harus rame-rame ngantri di ruang bedah jantung, bukan itu maksudnya. Tapi rame-rame berjamaah penuh di masjid, siarkan ibadah, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa di rumah Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak sholat. Untuk apa? Pembersihan jiwa. Sholat itu Bapak Ibu, semakin banyak, semakin istiqomah. Disebutkan dalam kitab hikam, as-sholatu tuhratun lil qulub min adnasi dunub. Sholat itu baik yang wajib maupun yang sunnah, terlebih yang sunnah Bapak Ibu.
Kalau yang wajib dibatasi waktunya, rakaatnya pun dibatasi, sifatnya taufiki, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Itu sholat wajib yang fardu. Tapi sholat sunnah tidak ada batasan, hanya di waktu-waktu tertentu yang dilarang. Pada umumnya silahkan Bapak Ibu, mau waktu duha, apalagi tengah malam yang pertama, pertengahan ataupun yang terakhir, silahkan menjadi media waktu terindah kita berdua-duaan dengan Allah. Maka akan digugurkan dosa-dosa kita lewat sholat qiyamul lail atau tahajud. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Keikhlasan inilah yang harus menjadi target kita. Tentu proses tazkiyatun nafs adalah tahap pertama. Dalam rangka apa? Menggapai posisi kekasih Allah. Tadi rumusnya dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita semua ingin menjadi kekasih Allah. Syaratnya dua saja. Ahli taubat, selalu menjaga kesucian jiwa. Allah pasti cinta kepada kita. Ketika Allah cinta kepada hambanya, istauda'tuhul qalba man ahbabtu min ibadi. Aku simpan rahasiaku, keikhlasan itu di dalam kolbu kekasihku di antara hamba-hambaku. Orang yang ikhlas seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap mengemban amanah, siap menghadapi ujian seberat apapun. Kenapa? Ikhlas. Ini kunci sukses para nabi, para rasul itu ikhlas kolbunya. Maka Bapak Ibu, kita semua ingin sukses di dunia dan di akhirat, pastikan ikhlas ada di hati kita. Suami istri ingin sukses membina rumah tangga, mempunyai keturunan yang soleh-solehah, ikhlas menjalani rumah tangga. Sudah ikhlas Ibu? Sudah berapa puluh tahun menjalani rumah tangga? Ikhlasnya masih ada atau hilang? Stok ikhlasnya harus banyak. Bapak-bapak yang tugasnya mencari nafkah, mencari nafkahnya ikhlas bapak-bapak. Kalau ikhlas tidak akan merasa lelah, tidak akan ada keluh kesah. Ikhlas, apa itu ikhlas? Bersih, suci, kondisi kalbu kita tidak ada gangguan hawa nafsu yang membuat kita sering putus asa, yang membuat sering kita lelah dan capek. Ada hawa nafsu di dalam kalbu kita. Kalau bersih, bebas dari hawa nafsu, ikhlas namanya, maka jiwa kita ini akan menjadi jiwa yang merdeka, pribadi yang kuat menghadapi ujian hidup. Kita lihat rahasia keikhlasan. Ketika iblis laknatullah terusir, maka ia deklarasi Bapak Ibu, dengan lantang dan lancangnya di hadapan Allah, diabadikan dalam beberapa surah dan ayat. Si iblis berkata di hadapan Allah, mengancam kita Bapak Ibu. Dalam surah Shad misalkan, qala fabi ijjatika la ughwiyannahum ajmain. Si iblis berkata di hadapan Allah, demi kemuliaanmu. Si iblis ini aneh Bapak Ibu. Di sisi lain ingkar kepada perintah Allah, tapi di sisi lain masih mengakui kemuliaan Allah. Bukan berarti dia iman, tapi maknanya bahwa tidak ada satu makhluk pun yang sanggup mengingkari kemuliaan Allah. Iblis pun mengakui. Sungguh pun si iblis laknatullah ingkar kepada perintah Allah, tapi si iblis tidak bisa mengingkari kemuliaan Allah. Ini pelajaran pertama nih bagi kita. Tapi manusia kadang-kadang melebihi iblis. Dia ingkar kepada Allah, ingkar pula kepada nikmatnya, ingkar pula kepada tanda-tanda kemuliaan Allah. Seperti Israel itu. Ditegur oleh Allah ya, dengan kejadian di mana? Di Amerika itu. Itu teguran dari Allah, teguran yang nyata. Apakah mereka sadar? Tidak.
Kenapa hatinya sudah keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ini pelajarannya buat kita. Si iblis menyatakan, "Fabi'ijjatika," demi kemuliaanmu ya Rob, la ughwiyannahum ajmain, sungguh aku akan gelincirkan, aku akan sesatkan mereka Bani Adam ajmain, seluruhnya. Kita terancam Bapak Ibu. Kalau orang sedang terancam, mau tiduran atau siaga? Santai-santai atau siaga penuh? Ini kita diancam nih Pak, pasti siaga, tidak mungkin kita tidur. Kalau lengah, wah nyawa melayang. Yang mengancam kita bukan manusia, tapi yang mengancam kita iblis laknatullah dan pasukannya, yang tidak terlihat oleh kita. Ternyata si iblis pun mengakui, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Rob yang tidak akan aku sanggup menggelincirkannya, mereka itu orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu akan selamat dari bujuk rayu hawa nafsu, akan selamat dari ancaman iblis dan setan laknatullah. Seperti itu Bapak Ibu. Maka pantas para nabi, para rasul itu semuanya sukses menjalani risalah Allah. Dakwah risalah Allah tidak ada yang gagal. Sungguh pun terbunuh, sungguh pun terdolimi, tidak ada nabi dan rasul yang gagal dalam mengemban risalah Allah. Kenapa? Hatinya ikhlas. Ikhlas itu terbebas dari hawa nafsu, terbebas dari kepentingan pribadi. Ikhlas, murni, bersih di dalam ibadah. Karena yang membuat kita berat dalam ibadah adanya hawa nafsu. Hawa nafsu pasukannya setan dan iblis. Maka orang yang mampu membersihkan jiwanya, Allah datangkan keikhlasan di dalam qalbunya, iblis angkat tangan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah, aku tidak sanggup menyesatkannya, hambamu yang ikhlas. Maka diperkuat dalam ayat yang lain, Allah menyatakan, inna ibadi laisa laka alaihim min sultan illa manittaba'aka minal ghawin, sesungguhnya hamba-hambaku laisa laka alaihim sultan, tidak ada kekuatan dirimu atas orang-orang hamba-hambaku. Jadi setan itu, iblis itu tidak punya kekuatan untuk menggoda hamba-hamba Allah, kecuali kata Allah, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu, orang-orang yang tersesat. Selama kita tidak mengikuti iblis, setan dan hawa nafsu, terus melakukan proses tazkiyatun nafs, maka iblis, setan dan hawa nafsu tidak akan sanggup menggoda kita. Itulah rahasia sukses di balik keikhlasan. Dan Isra wal Mi'raj mengajarkan kita untuk senantiasa membersihkan jiwa supaya tumbuh ikhlas. Nah, sebagai penutup fase yang kedua Isra wal Mi'raj, tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, musyahadatur rububiyah, menyaksi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sanggup menyaksi tanda-tanda kebesaran Allah adalah orang yang kolbunya bersih. Tadi dalam surah Al-Isra itu kalau dirangkum perjalanan Isra wal Mi'raj itu tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian daripada ayat-ayat kami. Maka yang disiapkan adalah qalbunya, sehingga dalam surah An-Najm ketika Rasulullah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya di malam Mi'raj itu Allah perlihatkan wujud asli malaikat Jibril, wa huwa bil ufuqil a'la summa dana patadalla pakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Di ujung ayat ini
disebutkan ma kadabal fuadu ma ro'a, tidak mendustakan fuadnya, kolbunya yang paling dalam, apa yang dilihatnya. Penglihatan kedua mata di kepala kita dan kolbu sinkron. Apa yang dilihat oleh Rasulullah dengan kolbunya membenarkan, kolbunya kuat untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, diantaranya wujud asli malaikat Jibril. Kalau kita melihat wujud asli malaikat Jibril, Bapak Ibu, yang ada pingsan, mungkin mati mendadak. Kenapa? Disebutkan dalam tafsirnya, Rasul menyampaikan dalam beberapa riwayat hadis, wujud asli malaikat Jibril itu ketika wahuwa bil ufukil a'la, yang menampakkan wujud aslinya di ufuk langit yang tinggi, dari masyrik sampai maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat, langit itu tertutup dengan satu sayap malaikat Jibril. Sedangkan malaikat Jibril itu diberi sayap jumlahnya 600 sayap. Bapak Ibu, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ingin memperlihatkan dengan makhluknya saja dulu, tanda-tanda kebesarannya dengan makhluk ciptaannya. Maka dalam surah An-Najm disebutkan majagol basaru wa matogo, penglihatan Rasul di malam Mi'raj itu tidak keliru dan tidak menyimpang. Apa yang dilihat tepat sebagaimana kehendak Allah. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubro, sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda kebesaran Robnya, tanda-tanda yang kubro, tanda-tanda yang besar. Ini membuat pribadi Rasulullah, jiwa Rasulullah semakin yakin kepada Allah, semakin semangat dakwah, di mana di tahun itu tahun-tahun yang sangat berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka musyahadatul rububiyah, penyaksian kolbu orang yang beriman kepada tanda-tanda kebesaran Allah, membuat hatinya siap menghadapi ujian hidup. Begitulah gambaran singkat Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan perspektif ilmu tasawuf, membuat kolbu Rasulullah, jiwa Rasulullah semakin rindu kepada Allah. Sehingga ada satu doa yang menggambarkan kerinduan Rasulullah. Beliau sering berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Apa yang dimohonkan? Apa yang diminta? Laddatan nadhari ila wajhik wa syauqi ila liqaik. Yang diminta oleh Rasul bukan bendawi, bukan duniawi, tapi laddatan nadhari ila wajhik, kelezatan, kenikmatan memandang wajahmu ya Rabb, wa syauqi ila liqaik, kenikmatan rindu ingin berjumpa denganmu. Karena perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah keniscayaan, kepastian bagi orang yang beriman di surga nanti. Maka lewat kisah Isra wal Mi'raj ini, salah satu hikmahnya tumbuhkan kerinduan kepada Allah. Sudah belum Bapak Ibu di hati kita ingin segera berjumpa dengan Allah? Orang yang beriman itu ingin segera berjumpa dengan Allah. Bukan berarti harus segera mati, karena kematian itu sudah ditentukan, tapi ada gejolak rindu ingin berjumpa dengan Allah, sehingga detik-detik kematian yang ada adalah keriduan, kegembiraan kolbu. Karena itulah detik-detik perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, rahasia keikhlasan itu di mana tumbuhnya etika, tata krama para arif billah seperti Rasulullah adalah orang yang paling ma'rifat kepada Allah. Beliau menyampaikan, ana a'rufukum billah, aku adalah orang yang paling ma'rifat kepada Allah di antara kalian. Apa tanda orang yang ma'rifat kepada Allah di balik ikhlasnya? Dalam kitab Hikam disebutkan, rubama dallahumul adaba ala tarkit tolab
rubama ada kalanya Allah akan menunjukkan dalahumul adab, tata krama etika orang yang makrifat kepada Allah, ala tarkit tolab, enggan memohon meminta kepada Allah urusan-urusan duniawi. Kenapa? I'timadan ala kismatih, karena orang yang makrifat kepada Allah i'timadan, bersandar yakin penuh kepada bagian-bagian yang telah Allah tentukan. Dunia ini Bapak Ibu sudah dibagi-bagi oleh Allah. Kenapa kita khawatir, kenapa kita takut menjalani hidup ini? Karunia Allah, rizki, materi duniawi ini sudah ditentukan oleh Allah. Mau jungkir balik, peras keringat banting tulang, sudah ditentukan oleh Allah. Maka niatkan ikhtiar kita ibadah semata kepada Allah. Maka lihat, arif billah itu malu meminta urusan dunia kepada Allah. Kenapa? I'timadan ala kismatih, bersandar yakin kepada janji Allah, pembagian tentang dunia. Karena dalam surah Az-Zukhruf itu Allah bertanya, ahum yaksimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Apakah mereka yang mengatur rezeki di dunia ini? Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayati dunia, kami, kata Allah, yang membagi-bagikan, yang telah menentukan bagian ma'isah, penghidupan dunia bagi mereka dalam kehidupan dunia ini. Para arif billah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hilang kekhawatiran, ketakutan urusan dunia. Kenapa? I'timadan bikismatih, i'timadan, sudah bersandar yakin ala kismatihi, kepada janji Allah yang pasti. Jadi Bapak Ibu, supaya terjaga keikhlasan kita, ibadah kita lillah karena Allah. Jangan sampai disandarkan, dikaitkan dengan aspek-aspek duniawi. Ya Allah, tahajud ini, ya Allah, biar cepat naik jabatan suamiku, ya Allah. Nanti kalau nggak naik jabatan, tahajudnya masih apa belum? Nanti khawatir kalau belum dipenuhi oleh Allah hajat-hajat kita, nanti berkurang amal kita. Karena bersandar kepada amal, dikaitkan amal itu dengan keinginan duniawinya. Bagi para arif billah dijaga keikhlasannya, i'timadan ala kismatih, wastigolan bizikrih an mas'alatih, justru ia menyibukkan kolbunya berzikir kepada Allah dan malu rasanya untuk meminta kepada Allah. Kenapa? Allah itu tahu kebutuhan kita Bapak Ibu. Yang harus diminta itu manusia, yang harus diingatkan itu manusia. Kenapa? Manusia itu terkena penyakit lupa, sedangkan Allah itu tidak akan pernah lupa. Maka disebutkan dalam pasal selanjutnya, innama yudakkaru man yajujulahul igpalu, sesungguhnya hanya diingatkan itu untuk orang yang mungkin saja ia lupa. Manusia pasti lupa, diingatkan. Kalau kita berdoa aspek-aspek dunia, seolah-olah kita sedang mengingatkan Allah. Ya Allah hartaku, ya Allah jabatanku. Kira-kira Allah lupa tidak dengan urusan itu? Tidak. Jadi disebutkan hanya bagi orang saja diingatkan itu, bagi Allah tidak berlaku diingatkan. Itu maksudnya. Wa innama yunabbahu man yumkinu lahu ihmalu, dan hanya kepada orang yang mungkin ia teledor kita tegur. Jadi teguran itu hanya kepada orang yang teledor saja. Allah itu tidak mungkin teledor, tidak mungkin lupa tentang nikmat dan rezeki kita. Jangankan kita Pak beriman kepada Allah, orang kafir pun dipenuhi rezekinya, betul tidak?
Nah, maka orang yang arif billah menjaga keikhlasannya, tidak ingin ibadahnya itu terganggu dengan tujuan-tujuan duniawi. Tujuannya cuma satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan ibadah di penghujung usia kita, karena semakin bertambah semakin berkurang kesempatan hidup kita, ibadah kita. Tingkatkan ibadah kita di waktu yang semakin sempit dengan kualitas ikhlas. Demikian Bapak Ibu, apabila ada yang ingin disampaikan dipersilahkan. Alhamdulillah. Waktunya sudah habis. Baik Bapak Ibu. Ya. Baik. Baik, sama-sama kita jadikan kisah Isra wal Mi'raj yang sesungguhnya berjuta hikmah dan pembelajaran. Hanya sekelumit yang bisa kita ambil hikmah di pagi hari ini, jadikan bekal kita menuju kepada Allah. Rasulullah sudah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, diperlihatkan surga dan neraka. Apa pesan bagi kita? Ternyata surga itu sudah ada menanti kita. Sudahkah kita bersegera untuk meraih surga? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah menyeru, bersegeralah kalian raih ampunan Allah. Raih ampunan Allah di saat ini. Supaya apa? Kita mampu bersegera meraih surganya Allah yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Tahapan awal, raih segera ampunan Allah. Dengan muhasabah ini, mari sama-sama kita raih ampunan Allah. Kita harus minta ampunan. Tanpa diminta ampunan tidak akan diberikan. Mari sama-sama kita memohon ampun kepada Allah dengan kalimah istighfar yang diulang-ulang. Kita muhasabah mengingat masa yang sudah berlalu. Sekarang sudah memasuki tahun yang baru. Artinya kesempatan semakin sempit. Kenapa? Karena ajal kematian sudah ditentukan semenjak di alam rahim kita. Di usia 120 hari Allah sudah tentukan ajal kematian kita. Semakin bertambah umur kita, semakin berkurang kesempatan ibadah kita. Mari sama-sama kita istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dan kita niatkan istighfar yang sudah kita lafalkan, ya Rabb, untuk ampunan kedua orang tua kita, terutama orang tua yang sudah kembali ke alam barzah, diampuni seluruh dosa-dosanya dan Allah tinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh hajat dan cita-cita kita ditilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikabul oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairu dhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah qulubana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, duhai Tuhan kami, bukakan hati kami, bersihkan hati kami, sucikan kembali hati kami,
sebagaimana telah Engkau sucikan hati para nabi, para rasul, para aulia, hati yang bersih, tumbuh sabar di balik ujian hidup, tumbuh syukur ketika datang nikmat, tumbuh tawakal bersambar penuh kepadamu ya Rabb, tumbuh ridho dengan takdir-takdirmu ya Rabb, tumbuhkan di hati kami kecintaan kepadamu ya Rabb, kecintaan kepada orang-orang soleh, kecintaan kepada seluruh syariat-syariatmu ya Rabb. Ya Rabb, tumbuhkan di kolbu kami kerinduan untuk berjumpa denganmu ya Rabb. Ya Rabb, ketika nanti kami berjumpa di mahsyar, di pengadilanmu ya Rabb, terimalah kolbu kami ya Rabb, bersihkan kolbu kami, terima amal-amal kami ya Rabb, putuskan kami ya Rabb menjadi ahli surgamu ya Rabb. Rabbana hablana minas solihin, ya Rabb, jadikan keturunan kami, anak cucu kami, anak-anak yang soleh, solehah ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.